Terpujilah Yesus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Maria Wiani Angga Sofia, biasa dipanggil Cik Anu. Saya mengenalnya kurang lebih 13 tahun yang lalu, 12-13 tahun yang lalu, tahun 2013. Ketika saya sering mengikuti misa di Tapel Romo John Matthew di Roxy, saya lihat ada sahabat teman-teman yang setia misa di sana hadir. Bahkan berapa hari yang lalu ketika mendengar kabar Ciana ini berpulang, saya sempat kaget sebenarnya, karena beberapa minggu yang lalu saya masih bertemu dengan dia di pintu gerbang kapel kami. Dia mau mengikuti misa. Kami sempat bersalaman di pintu gerbang karena saya akan bisa keluar pagi-pagi itu. Tetapi itulah kehendak Tuhan, rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Tetapi yang sejauh saya kenal dan juga sahabat-sahabat saya kenal, Anda ini orang yang sangat setia untuk mengikuti
misa. Hampir setiap ada misa di Roksi Jalan itu selalu ada, dan juga di kapel kami di Patra. Ketika saya yang bertugas mengikuti misa, saya hampir tidak pernah tidak melihat kehadiran di kapel kami ini. Itulah yang saya kenal dengan sosok anak ini. Orang yang sederhana tetapi setia untuk selalu berdoa. Saya yakin dia berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga berdoa untuk banyak orang. Mungkin juga salah satunya adalah kita saudara sahabat kenalannya. Sabda, akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepada Aku akan hidup selama-lamanya, bagaikan cahaya di ujung duka malam ini. Ia tidak meniadakan kehilangan, tetapi sabda ini menembusnya dengan satu harapan. Sahabat kita, saudara kita, Anon, adalah seorang yang setia berdoa, menapaki kaki dalam jalan yang sunyi menuju altar hari demi hari. Dia datang dengan hati sederhana, membawa doa-doa kecil yang mungkin tidak pernah kita ketahui, tidak pernah didengar dunia, tetapi tentu harum dan indah di hadapan Bapa. Setiap langkah dia adalah benih iman. Setiap aminnya kita yakin adalah janji kehidupan. Saya menemukan satu kata yang sangat tepat, saya rasa, untuk melukiskan perjuangan atau kesetiaan dalam berdoa, bahwa setiap langkahnya menuju altar Tuhan adalah langkahnya menuju surga. Ia telah melewati batas waktu. Kini ia berada dalam pemulihan. Ia telah berjumpa dengan sosok yang dia rindukan, yaitu Tuhan yang selama ini ditemuinya di setiap doa-doanya. Kita percaya dalam iman, apa yang ia hidupi tidak berhenti di liang bumi, tetapi diteruskan dalam kemuliaan surga. Karena tidak ada prapaskah tanpa paskah, tidak ada kematian tanpa kebangkitan, tidak ada penderitaan tanpa kemuliaan. Dan saudara kita memahami setiap langkahnya meski kecil namun hening menuju altar Tuhan setiap hari dalam hidupnya untuk mengikuti Ekaristi adalah sebuah jalan lurus, jalan kudus, yang mungkin bagi kita hal yang sederhana, tetapi di mata Allah hal yang luar biasa, yang ditinggalkannya untuk kita teladani, untuk kita ikuti. Maka kepergiannya mungkin bagi kita yang mengenalnya, mencintainya, merupakan sebuah kejutan atau sebuah hal yang sangat menyedihkan. Tetapi bagi Allah bukanlah hal yang mengejutkan, karena Dia tahu bahwa perjalanannya sudah paripurna, sudah tuntas di dunia ini, dan kini Dia memulai persiaran baru dalam roh, dalam kehidupan abadinya di surga. Seperti Yesus
dalam sabda, "Aku telah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup meskipun sudah mati." Rumah kediaman kita di dunia ini memang akan dibongkar. Demikian pun jasad, raga, jasmani saudara Anda telah tak berdaya, tak lama lagi akan hancur, akan musnah, tetapi hidupnya tetap berjalan terus dalam keabadian dan teladannya menjadikan keutamaan yang ditinggalkan untuk kita untuk dihidupi, sehingga perjalanan kita menjadi perjalanan penuh pengharapan. Karena kita melihat teladan saudara kita ini tanpa takut, tanpa cemas, terus berjalan menuju ke kehidupan abadi dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyambutnya. Kita pun pada saatnya akan menuju ke sana. Semoga keberanian, kesanggupan, keteguhan dan kesetiaan kita untuk mencari Tuhan seperti Anda menjadi kekuatan kita, sehingga pada akhirnya kita sampai pada kesudahannya, kita pun layak menerima rahmat yang sama, janji serupa untuk duduk mulia bersama para kudus di surga, memuji dan memuliakan Allah Bapa. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.